Ya, itu mesti membahayakan. Atau baby dikasih sawarmah misalnya. Ada perumpamaan lain seperti mematangkan makanan yang bantut. Tahu bantut? Jangan iya aja, tahu tak? Bantut tahu? Tahu tak? Apa? Tidak tinggi. Hah? Tidak tinggi. Tidak tinggi. Bukan makanan dimasak tidak tinggi. Makanan yang tidak masak. Tak jadi masak, batal. Apa tuh? Apa? Beda tut dengan tat saja tuh. Bantat. Nah, masak bantat. Lalu cara masak bantat tuh tahu? Supaya masak gimana? Dikecilkan apinya. Kalau dibesarkan, makin tak masak. Gosong tapi tak masak. Nah, begitu juga orang yang punya ilmu sedikit, lalu dia mengarungi ilmu hakikat. Seperti itu. Mestinya kalau juga mau sikit-sikit, apinya disedikitkan. Ya. Maka tadi tuh orang baru baca 2 kitab hakikat terus ngajar. Itu sama juga makanan bantat dibesarkan apinya. Jadi banyak gosongnya. Dan tidak termakan. Ya. Gitu. Dan banyak akhirnya gara-gara itu orang-orang ahli ilmu menjadi memandang tidak perlu belajar ilmu hakikat. Ya, termasuk orang yang sudah belajar ilmu yang tebal-tebalnya ya, tidak mau. Gitu. Ya mungkin kalau ulama dulu tawaduk. Gitu. Ya, sehingga akhirnya orang apatis kepada ilmu itu. Bayan akli itu. Di dalam Ihya Ulumuddin ini di samping dia sistematis ya, dia betul-betul dia membahas 10 tema itu tidak ada babnya ya. Pas tema pertama terus tema ke-9 balik lagi ke-2 terus ke-4 lompat ke-1 balik lagi ke-3 begitu tak ada. Kitab Imam Al-Ghazali ini termasuk bayan akli. Sehingga tidak ada satu tajuk yang tidak selesai dibahas dalam Ihya Ulumuddin ini. Nah, sehingga beliau banyak dikritik oleh orang ketika beliau menjelaskan ada ilmu yang tercela. Gitu. Ada ilmu syar'i tapi tercela kan gitu. Rupanya beliau ini analisa yang disebut bayan aklinya. Sehingga beliau juga mengatakan ini banyak orang yang tidak tahu itu bermanfaat daripada tahu gitu. Ya, tidak tahu itu bermanfaat daripada tahu. Naam, falaqad hukiya. Falaqad hukiya anna ba'dhan nasi syaka ila tabibin hukma imra'atihi wa annaha la talidu. Fajassa tabibu nabdaha wa qala la hajata laki ila dawa'il wiladati fa innaki satamutina ila 40 yawman. Satamutina ila 40 yawman wa qad dalla an-nabdu alayhi. فاستشعرت المرأة الخوف العظيم وتنغص عليها عيشها وأخرجت أموالها وفرقتها وأوصت وبقيت لا تأكل ولا تشرب حتى انقضت المدة فلم تمت فجاء زوجها إلى الطبيب وقال له لم تمت فقال الطبيب قد علمت ذلك
فجامعها الآن Ya salam. فإنها تلد. فقال كيف ذاك؟ قال رأيتها سمينة وقد انعقد الشهم على فم رحمه فعلمت أنها لا تهزل إلا بخوف الموت فخوفتها بذلك Hazilat. حتى هزلت وزال المانع من الولادة فهذا ينبهك على استشعار خطر بعض العلوم. Nah, ini ada cerita. Ada orang datang mengadu ke dokter tentang mandul istrinya. Dan dia tidak dapat melahirkan. Kemudian dokter mengecek denyut nadinya. Dan berkatakan, oh ini nggak perlu obat untuk melahirkan. Karena dia akan mati 40 hari lagi. Ya, Pak innaki satamutina ila arba'ina yauman. Mulai hari ini akan mati sampai 40 hari itu mati. Dan detak jantungnya menunjukkan itu. Wa qaddala nabdu alaihi katanya. Dan detak jantungnya menunjukkan kematian. Maka perempuan itu merasa takut ya, yang sangat besar. Dan wa tanaghasa aishuha alaiha. Tanaghas itu membuat tidak tenang kehidupannya, mengeruhkan, ya, mengeruhkan kehidupannya, menyusahkan kehidupannya. Lalu dia keluarkan hartanya, dia bagi-bagi, lalu dia berwasiat, ya, dan membuat dia tidak makan, tidak minum, ya, sehingga sampai waktunya tuh inqadatil muddatu, sampai 40 hari, falam tamut, loh kok nggak mati? Suaminya datang ke dokter, waqala lahu, dan berkata lam tamut, katanya 40 hari, kok udah 40 hari nggak mati? Faqala tabib, kata dokter, qad alimtu, ya saya tahu itu. Dah sekarang fajami halan. Dah sekarang kamu tiduri dia. Fa innaha talid, dia akan melahirkan. Suami bertanya, kenapa? Ya, ra'aituha saminah. Aku lihat dia badannya besar. Dan saham, apa saham itu? Lemak menutupi mulut rahimnya. Maka aku tahu dia tidak akan kurus kecuali dengan takut mati. Fakhawaftuha. Maka aku takut-takuti dia dengan kematian sehingga dia kurus, dan hilanglah yang mencegah melahirkan itu. Wazalal mani'u minal wiladah. Ya. Gitu. Fahada yunabbihuka ala istish'ari khatarin ba'dal ulum wa yufhimuka makna qauli sallallahu alaihi wasallam na'udzubillahi min ilmin la yanfa. Ini memberikan satu pelajaran, satu peringatan bagimu untuk merasa istish'aru khatar, ya, merasa bahaya akan sebagian pengetahuan itu, ya, maka dan hikayat ini juga memberikan paham kepadamu akan makna doa Rasulullah SAW itu. Perkataan Rasulullah, na'udzubillah, kami berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Itu. Di satu sisi, karena kalau dikasih tahu, ya, orang bahaya, gitu. Jadi ada sebagian tidak tahu, itu lebih bagus. Ya. Sebagian tidak tahu itu bagus. Ya, ini kan makanya dokter dulu itu juga termasuk ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu banyak sekali di bawah makna ilmu hikmah itu. Termasuk ilmu perobatan. Tabib dulu disebut hakim. Ya, karena dokter itu bijaksana sekali. Ya.
Kalau dokter yang hanya pikirannya uang itu sudah hilang kebijaksanaannya tuh. Ya. Begitu datang si pesakit, tengok, kamu mesti operasi, kalau tak mati kamu. Wah ini kan tidak bijaksana ini. Karena dia ingin uang terus. Tapi kalau yang bijaksana, ya, dia tahu bahwa jika dia mengetahui sesuatu itu berbahaya, ya, maka dia tidak beritahu, ya, atau dia beritahu sesuatu tidak manfaat. Maka Nabi selalu berdoa, na'udzubillahi min ilmin la yanfa. Nah, tahu kalau tidak, orang diberitahu jika pemberitahuan itu tidak diterima, tidak berguna, untuk apa diberitahu? Ya, orang bijaksana itu tidak memberi kepada seseorang yang tidak memahami dan tidak bermanfaat baginya. Ya. Nah, dokter ini kan dia sangat bijaksana. Jadi, kalau saya bilang kamu kurangi makan, tak akan mau. Ya. Coba buat jawaban. Orang itu karena makan banyak jadi gemuk atau karena gemuk makan banyak? Mana yang betul? Ya. Kalau diberitahu jangan makan, tak boleh. Jadi pemberitahuan ini, tahu ini tidak berguna. Lebih baik kamu mati. Karena dia takut mati, maka dia kurang makan, kurang minum, terus akhirnya kurus. Itu. Ini artinya tanbih alastisari khatarin ba'dal ulum. Ya, maka kita mengerti Rasulullah kenapa berdoa na'udzubillahi min ilmin la yanfa. Oleh karena itu kita itu tidak boleh mencari tahu apa saja. Sesuatu yang memang belum sampai ke situ. Ya, tapi kalau sudah tiba saatnya, ya, ilmu itu memang sebuah disiplin, ya, yang akan tiba waktunya untuk menyempurnakan pengetahuan sebelumnya. Ya, jika tidak tersusun, maka itu ilmu yang la yanfa, ilmu yang berguna. Ya. Kamu belajar sorob, lalu kemudian nahu. Itu berguna kan nahu tuh. Selepas nahu dikasih balaghah. Kan berguna tuh. Ilmu balaghah tuh. Selepas balaghah dikasih sastra, adab. Itu berguna. Gitu. Lalu dilengkapi, maka ulama dulu memang begitu, lalu dilengkapi ilmu arud misalnya, ilmu qawafi, qafiyah. Ilmu itu satu package ilmu lugha Arabiyah, ilmu bahasa Arab. Nah, baru setelah itu dia masuk kepada ilmu filsafat, usul fikih, ya, baru menyempurnakan ilmu-ilmu yang bersifat akliyah itu kan, ini ilmu-ilmu akliyah. Ya. Nanti baru tahu disiplin ilmu akliyah itu disiplin menjadi sebuah ilmu yang tunggal gitu. Nah, tapi jika tidak, ya, orang nahu tidak selesai, ya maaf, seperti di sistem akademis Islam, ya, nahu sedikit, balaghah sedikit, ya, ini sedikit gitu. Itu jadi gado-gado mentah, ya. Jadi gado-gado jadi gaduh-gaduh, jadi begadu tuh ilmu, tak selesai. Karena dia mempelajari sesuatu yang dia tidak manfaat. Gitu. Ya, kalau kita lihat pendapat Imam Al-Ghazali ini termasuk mazmum, ya, tercela. Belum sampai masa. Ya, belum tamat. Ya, akademis itu ada yang tamat. Tak ada, karena ya, artinya pengajiannya bukan mengejar tamat kan, mengejar imtihan. Taib, Pak Tabir.
فاعتبر بهذه الحكاية ولا تكن بحاثا عن علوم زمها الشرع وزجر عنها ولازم الاقتداء بالصحابة رضي الله عنهم واقتصر على اتباع السنة فالسلامة في الاتباع والخطر في البحث عن الأشياء والاستقلال ولا تكثر ولا تكثر ولا تكسر تكسير اللجج ولا تكسر اللجج برأيك ومأكول اللجج ولا تكسر اللجج برأيك ومأكولك ودليلك وبرهانك وزعمك أني أبحث عن الأشياء لأعرفها على ما هي عليه فأي ضرر في التفكر في العلم فإنما يعود عليك من ضرره أكثر وكم من شيء تطلع عليه فيضرك وكم من شيء تطلع عليه وكم من شيء تطلع عليه فيضرك إطلاعك عليه ضررا اطلاعك عليه ضررا يكاد يهلكك في الآخرة إن لم يتدارك الله برحمته. Nah, ambillah pelajaran dari hikayat ini. Maka kamu jangan menjadi seorang pencari ilmu-ilmu yang dipandang tercela oleh agama dan diwajazira anha dan dicegahnya. Ikutilah lazimilah iktidak mengikuti sahabat radhiyallahu anhum dan fokuslah kepada mengikuti sunnah karena keselamatan ada dalam mengikuti dan bahaya ada dalam membahas sesuatu wal istiqlal dan artinya mempelajari secara tersendiri gitu. Mempelajari secara sendiri. Dan janganlah memperbanyak argumen-argumen dengan pendapatmu, dengan logikamu, dengan dalilmu, dan za'mika dan anggapanmu. Bahwa aku mencari sesuatu untuk mengetahui hakikatnya. Li'arifaha ma'alamah, mengetahui sesuatu berdasarkan sesuatu itu, hakikat sesuatu itu. Maka bahaya mana dalam berpikir tentang ilmu, karena bahayanya itu lebih banyak bahayanya yang kembali kepadamu. Berapa banyak sesuatu yang kamu telaah, maka hasil telaah kamu itu membahayakanmu, yang hampir menghancurkanmu, merusakmu, menghancurkanmu di akhirat jika tidak Allah tolong dengan rahmatnya. Seperti orang mempelajari ilmu filsafat misalnya, sebelum akidahnya cukup kuat gitu, pengetahuannya cukup kuat, pengetahuan akidahnya yang benar, nah itu akan terseret, terbawa. Seperti ilmu-ilmu tentang pergerakan, dia tidak belajar tentang fikihnya, akidahnya, tasawufnya, dari awal tidak dibaca. Tahu-tahu agama. Dulu saya ingat sekali, saya punya adik sering sedang mengaji di pondok. Setelah balik dari pondok, banyak tokoh-tokoh pergerakan yang menghubungi saya agar
dari kampung saya ada yang ikut gitu pergerakan. Lalu saya suruh adik saya ikuti aja, karena saya pikir dia sudah dari pesantren kan. Lalu dia ikuti, ya, dia lihat mengkajinya kan pakai makalah gitu, makalah. Ya, baca hadis misalnya, katakanlah sisi musroh lah gitu, kan itu langsung ilmu-ilmu yang jadi sudah siap, akidah, tanpa mempelajari ya, secara keseluruhan satu bidang itu selesai. Ya. Sehingga kalau ada pandangan yang menyimpang, nah, dia tahu ya, keluar dari dalil apa. Maka dia setelah diikuti 1-2 kali, terus dia message saya, ini ngaji apa katanya? Kok ngaji pakai makalah katanya. Santri kan ngajinya pakai kitab, dia ngaji pakai makalah. Ini ilmu apa katanya? Dan memang hasilnya membahayakan. Ya, akhirnya membahayakan. Ya, tidak ada keluar dari madrasah itu al-alim al-alama, nggak ada itu. Yang ada al-la'in wal-la'anah. Ya, tahu melaknat sana, melaknat sini. Nah, ilmu syariah itu luas. Orang untuk menjadi ulama itu, ya, sarafnya, nahunya, balaghahnya, fikihnya, usul fikihnya, ya, akidahnya, tasawufnya, tafsirnya, ilmu tafsirnya, filsafatnya, ya, manteknya, ya, ilmu hadisnya, dan secara detail ilmu usul fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir, ya, yang berkaitan dengan ulum akliyahnya itu banyak sekali. Jadi kalau tidak pernah menamatkan kitab-kitab ilmu-ilmu itu, gimana dia bisa membangun satu persepsi ya, ilmu yang munsif, yang insaf, yang i'tidal. Nah, itu yang dimaksud oleh beliau, artinya dilarang mengkaji sendiri secara otodidak. Ya, orang-orang sekarang kan mengkajinya otodidak. Ya, mengkaji otodidak. Antum kalau sudah tak khatam nahu sampai alfiyah, lalu balaghah, dan pernah khatam satu kitab fikih, maka boleh baca kitab fikih yang lain secara otodidak. Tapi kalau belum, ya bisa. Karena ilmu itu ada riwayat, ada diroyah. Ya. Dan kedua-duanya itu mesti mutasil. Nggak ada, misalnya saya nerangin Ihya ini, ya, saya mengungkapkan tambahan pandangan tanpa saya mengetahui maksud daripada kitab ini apa yang saya dengar dari gurunya. Gitu. Jadi ketika saya lengkapi atau ambil analogi, ilustrasi, argumentasi yang kekinian, yang ya, itu disesuaikan dengan diroyah, ya, dengan pemahaman yang bersambung sampai ke pengarangnya, gitu. Nah itu, maka pondok ketika kehilangan itunya, kualitasnya menjadi lemah. Gitu. Ya, kalau misalnya dipaksakan gurunya mengajar sesuatu yang dia tidak ketahui, ini sama juga ya, membahayakan orang yang mengajinya, kan gitu. Ya, membahayakan orang yang mengajinya. Ya, mengajarkan cara buat tempe saja kalau belajar sendiri boleh-boleh salah.
Ya, mesti dia belajar dulu kepada orang yang sudah pernah buat tempe, pakar tempe. Gitu. Adapun dia kemudian dia modif, ya, ya, itu terserah. Tapi riwayat diroyahnya itu sudah dia dapatkan. Ya, baru dia. Kalau tengoknya tuh, oh, ya kita coba, tak boleh. Ya kalau tempe boleh coba-coba, tapi kalau Al-Quran, hadis, satu ayat untuk memahami Al-Quran kan mesti sorabnya, nahunya, balagonya, gitu. Kemudian muqarrarat Islamiyahnya, gitu. Nah itu setelah diketahui, oh ya, nah, punya ketika dia itu mau istinbat hukum, di kepalanya itu harus terus melihat apakah ini min qat'in dalil wala min zanni dalil. Ya, kalau ini zan berarti ada ijtima, ada qiyas, ada ijma. Gitu. Ada ijma tidak? Ada. Adapun qiyas ini perkara yang jali wala apa yang khafi, begitu. Ini menyangkut hal-hal yang sabat, apa yang murunah, terus baru ditetapkan. Gitu. Oh ini boleh. Memang orang ahli usul ketika tanya hukum dia tidak bawa Al-Quran dan hadis, dia kata boleh sebab ini sebab ini. Tetapi ini sudah keluar dari istinbat, istikhraj, ya, dari mizan ulum syariah, ya, naqliyah wa aqliyah. Sudah selesai. Itu. Tapi kalau ini kayaknya ini tidak boleh, ini yang dimaksud adalah Imam Al-Ghazali. Bukan dilarang mengkaji, bukan, tetapi ilmu yang jalinya selesai baru yang khafinya. Ilmu yang kasarnya sudah selesai baru masuk ke ilmu-ilmu yang halusnya. Taib. Wa'lam. Wa'lam annahu kama yatlu'u at-tabibu Yattali'u. Ittala'a yattali'u. Wa'lam annahu kama yattali'u at-tabibul haziku ala asrarin fil mu'alajati yastab'iduha man la ya'rifuha. فكذلك الأنبياء أطباء القلوب والعلماء ما شاء الله بأسباب الحياة الأخروية فلا تتحكم على سننهم بمأكولك فتهلك. Nah, ketahuilah bahwa sebagaimana coba tabib yang bijak tadi itu, hazik itu kan yang tajam ya, terhadap rahasia dalam pengobatan. Ya, yang pengobatan itu jauh untuk tidak diketahui, ya stabiduha, yang membuat dia tidak diketahui. Artinya kalau ada sesuatu yang yastabiduha man la ya'rifuha, orang yang tidak tahu ini akan membuat semakin tidak paham. Yang membuat tidak paham orang yastabiduha itu ya, menjadikan orang tidak paham. Gitu. Ya. Orang yang tidak mengetahui maka ya, dia putuskan secara bijaksana. Gitu. Kalau diterangin tak paham. Gitu. Jadi adalah yang dia paham saja. Kamu mau mati. Itu kan paham lah. Terus itu. Kalau ini kamu sebabnya ini tak dapat. Kalau ya, seperti orang diberitahu minuman jus yang dijual di tin atau di apa itu buruk sekali. Coca-Cola itu buruk sekali, tak dapat kan? Ya, tak dapat. Rokok, ya itu sampai ditulis di rokok tuh, rokok membunuhmu. Digambarkan ini bolong apa begitu. Dapat. Gitu. Ya akhirnya akhirnya itu menurut bijaksana itu rokok membunuhmu, karena kalau diterangkan ini rokok akibat ini gitu. Ya. Bahkan saya ada di Indonesia ada kiai merokoknya kuat sangat, kan sudah sakit-sakit. Jadi waktu belum terlalu parah sakitnya itu saya sering bicara. Saya bilang, Kiai, ini antum ini mesti sudah jatuh haram nih hukumnya rokok nih.
Siapa yang bilang haram? Ini soalnya udah sakit, kalau belum sakit makruh. Saya bilang, kalau anak muda sehat itu mubah. Ini antum udah tua, udah sakit-sakit, ini udah haram hukumnya. Gitu. Terus dia punya argumentasi, justru katanya merokok itu banyak membuang, mati itu tidak kena makanan, mati itu kena stres. Jadi ketika merokok, stres hilang itu ya makin kuat dan usia makin panjang gitu. Iya. Jadi akhirnya saya kirimi video yang ininya bolong, saya kirim. Terus sudah ngirim lagi, ada orang nggak ngerokok mati mendadak. Ya, maka ketika dokter meneliti tentang rahasia pengobatan yang tidak dipahami oleh orang yang tidak mengerti, maka dia membuat satu kebijaksanaan. Ya, begitu juga para nabi itu. Mereka adalah para dokter hati dan para ulama juga para dokter hati. Ya, yang mengetahui sebab-sebab kehidupan akhirat. Maka kamu tidak boleh menghukumi ala sunanihim, ya, cara mereka, ya, dengan akalmu kamu akan hancur. Wah, kenapa dokter cakapnya mau mati padahal kan tidak. Nah, ini sunnah para anbiya, sunnah para wali, ya, sunnah dalam hal urusan dokter. Ini kebiasaan sunnah itu, ya, kebiasaan, cara mereka. Ya. Kita tidak bisa dengan logik kita, gitu. Karena dia tahu kalau seperti ini, maka semua ilmu mujahadatun nafas itu adalah asrar mu'alajah an-nafsiyah. Ya. Kenapa mereka kurangi makan, kurangi tidur, kurangi bicara, kenapa kurangkan gitu? Bahkan sering nasihat, artinya para murabbi, ya, kamu tidak boleh, ya, berdakwah sebelum kamu selesai, ya, dengan diri kamu. Kenapa kalau tidak berdakwah nanti orang-orang nih, ya, karena Al-Quran mengatakan kan begitu. Ya. Padahal dia baru mulai mengaji, terus aktivitasnya sudah dakwah, didoktrin, gitu. Nah, sedangkan kita di tasawuf, ya, tidak boleh berbicara kepada orang sebelum kita selesai, ya, hal-hal yang fardu, yang sunnah, dan ilmu-ilmu yang jali, yang khafi, begitu. Ya, maka dulu itu orang tidak berdakwah sebelum gurunya mengizinkan. Ya. Sekarang banyak orang, wah, ada dai kondang gitu ya. Tahu dai kondang? Pendakwa yang masyhur, selebritis. Ya, rupanya dia punya suara yang sama, dia buat gaya terus yang sama. Terus jadi penceramah. Ya. Atau orang tadinya orang gangster di penjara, taubat, terus jadi penceramah. Ya. Dan yang paling bodohnya lagi ada yang menjemputnya. Gitu. Itu mendengarkan, ya, sesuatu yang salah, yang merusak. Akhirnya terpaksa karena jadi penceramah, dia baca untuk berceramah. Ya. Sedangkan beramal saja dari ilmu yang kita punya itu berat. Apalagi kita sudah bicara sesuatu yang belum kita amalkan, ya, baru kemudian kita amalkan, itu berat 2 kali. Gitu. Nah, itu juga, ya, lebih banyak merusaknya daripada memperbaiki. Maka kenapa seorang
aulia, ya artinya murabi dalam hal ini mereka. Mereka melarang kita ya berbicara, berdakwah sebelum waktunya. Itu. Karena saya ingat sekali di Mesir dulu ketika Syekhuna mengatakan kamu tidak boleh mengajak berdakwah kepada orang lain sebelum kamu berdakwah kepada dirimu. Dan sedang bertanya, terlalu bagaimana kita di hadapan Allah bahwa kita disuruh menyampaikan walau hak walau kana murran, dan kita Nabi mengatakan baligh wa anni walau ayah. Jadi kita tahu satu ayat, kita sampaikan satu ayat. Nah, ini mempertanyakan sunnah ya, mereka dalam kebijaksanaan. Ya. Artinya orang yang tadi, salah satunya bahwa orang yang banyak bicara itu tentang sesuatu yang belum diamalkan, itu sebetulnya menjerumuskan dia kepada membuat dia terjerumus kepada maghlub ya fiddin. Ya, dia kalah, menjadikan agama berat gitu, dan dia akan kalah dengan agama itu, tidak dapat mengamalkan ya, karena tidak melalui jalan yang benar. Maka ulama dulu itu kan adabnya adalah pertama as-sukut ya, dia kedua al-hifz, hafal ya, ketiga al-fahm, memahami gitu. Terus keempat al-amal, mengamalkan. Kelima baru an-nasyr, menyebarkan. Ini sekarang orang dengar disebarkan. Nah, ini membuat dia tidak menjadi seorang yang bijak dan lebih banyak merusak. Ini juga ilmu yang tidak bermanfaat. Ya. Kalau lihat dari pendapat Imam Al-Ghazali ini, termasuk ilmu bagi dia adalah tercela. Gitu. Karena mendalaminya ya, tidak bermanfaat baginya, bagi dirinya sendiri. Nah, fakam min syakhsin yusibuhu aridun fi usbu'ihi fayaktadi aqluhu an yatliyahu. Yatliya. Apa ini ya? Berapa banyak orang yang ditimpa sesuatu yang menimpahnya, arid, di jarinya, telunjuknya, kemudian menuntut akalnya untuk an yutalliyahu. Di apa itu artinya? Saya nggak nyambung. Dicelup. Siapa yang tahu artinya apa ini? Sehingga dokter yang cerdas memperingatkan dia bahwasanya pengobatannya adalah dengan bitolil kafi minal janibil ukhra minal badan. Ya. Sekejap. Apa artinya? Disepuhkan. Disepuh. Jawanya disepuhkan. Sepuhan itu. Nah, sepuh. Jadi
telunjuknya ada orang yang tertimpa sesuatu penyakit gitu ya, di jarinya begitu. Kemudian dia berpikir untuk disepuh gitu. Sehingga dokter memperingatkan bahwa obatnya adalah bukan jarinya begitu ya. Bitolyil kaffi minal janibil ukhra minal badan. Dengan menyepuh telapak tangan sisi yang lain kepada badan. Ya gitu. Fayastabi'u dzalika ghayatal istibad. Nah, maka ini tidak dapat dipahami sama sekali min haitsu la ya'lam, karena dia tidak tahu kaifiyata insyi'abil a'sab. Jadi ngeborehin gitu ya. Apa boreh? Mengusap tempat yang sakit kan. Saksin yusibu arid bi usbay. Jarinya ini sakit gitu. Lalu dia berpikir jarinya ini diobati langsung. Tapi dokter yang cerdas itu justru ngobatinya jangan di situ, di tempat lain gitu, dari badan. Ini memang tidak dipahami karena tidak tahu cara bagaimana insyi'abul a'sab. Min haitsu la ya'lamu kaifiyat insyi'abul a'sab wa manabitiha. Iya, bagaimana bercabangnya urat asab itu kan urat. Bagaimana bercabangnya urat-urat saraf dan tempat manabit ya, tempat tumbuhnya urat saraf gitu. Dan kemana iltifatnya menjalarnya ke badan itu kemana? Wa waju iltifatiha al badan. Ya, sakitnya di sini terus diborehin di sini. Rupanya jangan di sini, di bagian lain di mana urat sarafnya dari situ. Gitu. Ya, kayak dokter kan kalau itu sakit di situ diobatinya, padahal ya, mesti diobati dari sel-selnya begitu dulu. Itu insyi'abul a'sab wa manabitiha wa wajhil tifatiha alal badan. Ya. Artinya orang tertimpa satu penyakit di ujung jarinya, ya, maka yaqtadi aqluhu, maka secara logika dia merasa ya, menuntut untuk an yutliyahu, ya, disapu, dicelup dengan obat gitu. Nah, sehingga dokter yang bijak memberitahu bahwa pengobatannya itu bitolyil kaf minal janibil akhar minal badan, ya, dengan mencelupkan telapak tangan dari sisi badan yang lain. Nah, ini memang tidak dipahami karena dia tidak tahu cara di mana bercabangnya urat-urat saraf itu dan tempat tumbuhnya dan kemana arah asab itu menjalar ya, ke badan. Gitu. Ini perkara pengobatan fisik. Nah, bagaimana pengobatan rohani? Gitu. Nah, mereka yang tahu itu para aulia, para mursyidin, mereka orang-orang yang hakim. Karena orang filosof disebut hakim, orang sastrawan disebut hakim, dokter disebut hakim, sufi juga disebut hakim, ya, ahli hikmah semua. Sampai bomoh juga disebut ahli hikmah juga tuh.
Hakim tuh. Karena dia bijak. Bijak menipu-nipu orang kan bijak. Itu juga hakim juga, maka disebut al-hikmah. Naam. Fahakadzal amru. فهكذا الأمر في طريق الآخرة وفي دقائق سنن الشرع وآدابه وفي عقائده التي تعبد الناس بها أسرار ولطائف ليست في سعة العقل وقوته الإحاطة بها كما أن في خواص الأحجار. Nah, begitu juga perkara dalam jalan akhirat dan di dalam sunnah-sunnah syariat serta adabnya yang halus-halus. Dan di dalam akidah yang orang menyembah dengan akidah itu terdapat sesuatu terdapat berbagai rahasia dan terdapat pemahaman-pemahaman yang lataif. Ya, pemahaman-pemahaman yang halus gitu, yang akal tidak mampu meliputnya dan kekuatan liputan juga tidak mampu. Nah, artinya akal saja mesti ada bimbingan spiritual, rohani, tajribah istilahnya. Tajribah ruhiyah. Nah, كما أن في خواص الأحجار أمورا عجائب غاب عن أهل الصنعة علمها حتى لم يقدر أحد على أن يعرف السبب الذي به يجذب المغناطيس الحديد. Nah, sebagaimana dalam khasiat batu-batu, ya, itu juga perkara yang ajaib yang pembuat batu saja tidak mengetahuinya, sehingga seseorang tidak mampu untuk mengetahui sebab apa yang membuat besi itu menarik, besi magnetisme itu menarik. Apa besi magnetis? Apa? Besi apa? Besi magnetis. Ya, besi magnetis itu menarik. Ya. Yujadzibul magnetisful hadid, menarik besi. Magnet itu menarik besi, apa sebabnya? Ya kan secara umum orang tidak tahu. Ya, batu misalnya. Apa khasiatnya itu apa? Ini yang bikin batu aja mungkin tidak tahu. Itu para ulama dulu, orang sufi itu dulu itu mengkaji itu. Ya, hatta Imam Al-Ghazali itu ahli ahjar. Ya, beliau ini ahli batu. Batu ini manfaatnya ini untuk tubuh. Itu memang khasiat alam, bukan ada jinnya, bukan ada. Ya. Cuman supaya kelihatannya terjual mahal, jadi dimasukin jin. Gitu. Padahal batu dari dulu orang sufi, wah ini ada isinya kan gitu. Iyalah, kalau nggak ada isinya kosong. Ya. Itu ditambah dengan, dan sesuatu yang cantik memang rawan untuk dihasud oleh jin. Ya. Sesuatu yang cantik. Ya, rumah kalau cantik sangat. Ya, lalu orang di sebelahnya rumahnya buruk gitu misalnya. Itu setiap orang yang jirannya melihat rumahnya terus timbul dengki, nah, itu jin menggunakan aura dengki itu untuk merusak harta kita. Maka orang Arab itu keretanya kan buruk-buruk tuh. Ya, keretanya Mercedes, ya, BMW mewah, tapi dia rusak itunya supaya orang melihatnya rusak gitu. Enggak, wow. Gitu. Jadi ada ain al-hasan. Itu sampai begitu, dalamnya mewah tapi luarnya rusak. Jadi kalau kereta baru, ya, terkadang orang Arab kereta baru nih, orang jirannya itu rusak aja gitu supaya menolong dia tidak mahsud, tidak dihasud. Gitu. Kalau kita, sampai ke polis tuh, gaduh. Ya. Maka setiap rumah yang megah itu mesti ditulis ya, Masya Allah la quwata illa billah. Gitu. Paling tidak jin tidak menggunakan aura hasad itu ya untuk menyakiti si pemilik rumah itu.
Karena ya ada khasiat semua alam ini. Dan dokter mengetahui kan tumbuh-tumbuhan ini ada khasiat ini, ada khasiat ini, ada khasiat ini. Baik, terus. فالعجائب والغرائب في العقائد والأعمال وإفادتها لصفاء القلوب ونقائها وطهارتها وتزكيتها وإصلاحها للترقي إلى جوار الله تعالى وتعرضها لنفحات فضله أكثر وأعظم مما في الأدوية والعقاقير وكما أن نعم sebentar. Dan keajaiban dan keanehan dalam akidah kita, dalam berbagai akidah itu artinya akidah kita, serta amal-amal dalam agama kita. Dan faedahnya akidah dan amal itu untuk membersihkan hati, mensucikan hati, membersihkan hati, memperbaiki hati agar dia tarakki, meningkat ke sisi Allah dan menadahkan nafahat karunia-Nya. Ya, itu lebih ajaibnya tuh lebih banyak dibanding obat-obatan dan aqaqir. Aqaqir juga obat-obatannya sama. Ya. Tapi obat-obatan yang apa yang buat dadah itu? Aqaqir itu. Ya. Daun apa yang buat dadah? Ganja. Ya itu kan termasuk aqaqir. Daun-daun itu. Kan ganja itu kan ya untuk menghilangkan rasa dan untuk menambah sedap, untuk ya membuat badan jadi kuat. Itu kan ada, tapi harus tahu caranya kan, gitu. Nah, karena kalau kebanyakan akan merusak dan itu yang dilarangnya itu. Nah, begitu juga amal dan beberapa kekuatan iman. Ya, itu berfaedah untuk menjernihkan hati, mensucikan hati, memperbaiki hati sehingga membuat orang itu terus meningkat ya, kedekatannya kepada Allah. Itu kan mereka yang tahu. Ya, mereka yang tahu. Nah, orang jika tidak tahu, begitu masuk tarekat dia zikir 2 juta karena mungkin ya dengan zikir 2 juta cepat marifat. Nah, ini kan tidak tahu padahal sakitnya apa dia itu dan obatnya apa. Ya. Dan kecenderungannya kepada Allah itu apa? Nah, kalau orang yang suka zikir jangan diajak berpikir. Ya, ngantuk. Gitu. Nah, kalau orang yang suka berzikir ya berpikir jangan diajak berzikir, ngantuk juga. Gitu. Nah, itu mereka yang tahu. Ya. Nah, hal-hal yang halus ini ya tiba-tiba orang nak jadi murabi. Nah, itu kan kacau. Ya. Yang jalinya tidak tahu yang halus-halusnya ya, tidak. Naam. Wa kama anna al-uqula وكما أن العقول تقصر عن إدراك منافع الأدوية مع أن التجربة سبيل إليها فالعقول تقصر عن إدراك ما ينفع في حياة الآخرة مع أن التجربة غير متطرقة إليها وإنما كانت التجربة تتطرق إليها لو رجع إلينا بعض الأموات فأخبرنا عن الأعمال المقبولة النافعة المقربة إلى الله تعالى زلفى وعن الأعمال المبعدة Nah, sebagaimana akal tidak mampu untuk memahami manfaat obat-obatan, ya, di samping bahwasanya pengalaman itu memang jalan untuk mengetahuinya. Begitu juga akal tidak mampu untuk memahami apa yang bermanfaat dalam kehidupan akhirat. Di samping itu tajribah. Ya, tajribah.
tidak menyentuh, ya, artinya tidak masuk untuk sampai ke sana. Namun tajribah itu masuk ke sana jika ya, ada sebagian orang mati pulang ke kita memberitahu tentang amal yang diterima, yang bermanfaat, yang dekat kepada Allah, ya, atau amalan yang akan menjadi pendekatan atau amal yang menjauhkan, itu baru bisa. Ya, kalau tajribah orang punya ilmu dan beramal lalu mengamalkan begitu, ya, tidak sampai pengalaman itu, kecuali orang yang mati lalu beritahu, amal yang diterima begini, amal yang diterima begini, ya, baru kita tahu. Tetapi mereka para aulia yang memang mendapat ilhamul arifin tahu, gitu. Meskipun tidak pernah masuk ke akhirat dan kembali, atau dia tahu bahwasanya hal-hal untuk menghindari maksiat, ya, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, begitu. Orang akan menyangka, oh berarti dia pernah maksiat dulu itu. Ya. Tidak, para aulia tidak pernah mengalami. Ya. Bukan perkara mengalami atau tidak mengalami, tetapi memang bukan karena dari pengalaman itu, begitu maksudnya. Ya, bukan. Ya, karena pengalaman nggak akan sampai ke situ. Ya. Orang sudah tua tuh 90 tahun, mungkin dia keluar kata-kata bijak. Ya, kamu ini jangan berbuat begitu, itu akan merusak dulu. Aku berbuat itu merusak. Ya. Nah, kalau orang tua itu diberi biaya untuk melakukan itu, masih mau melakukan. Ya, meskipun dulu sudah jatuh 10 kali, tidak dapat gitu. Dan mereka para aulia yang tahu bagaimana melawan hawa nafsu, ya, tanpa harus mengalami jatuh dulu. Gitu. Maka ungkapan mereka, istalih ma'allah qabla an yukhirakallahu, katanya. Ya, berdamai kepada Allah sebelum Allah memaksamu. Artinya kamu mujahadatun nafas, kamu melawan hawa nafsu, menjaga, ya, mujahadah, mukhalafah, muhasabah, misalnya begitu. Ya. Ya, kalau tidak, maka pengalaman hidup, ya, yang jatuh, yang hancur, ya, akan memberitahumu akan keburukan itu. Nah, wakadha 'anil aqaidi wa dzalika mimma la yutma'u fihi fayakfika min manfa'atil aqli an yuhdiyaka ila sidqin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa yufhimaka mawarida isyaratiha. Nah, begitu juga tentang akidah. Ya. Tentang akidah, dan perkara itu termasuk yang tidak perlu kamu ingin tahu. Ya. Mimma la yutma'u fihi. Termasuk sesuatu yang tidak dapat ditamakkan di situ, tidak diingini. Ya. Maka cukuplah dari manfaat akal ini membimbingmu untuk membenarkan Nabi, ya, dan memahamkanmu akan adanya datangnya isyarah-isyarah Nabi itu. Nah, fa'zalil aqla ba'da dzalika anit tasarrufi wa lazimil ittiba'a fala taslamu illa bihi wassalam. Nah, jauhkan akal dari setelah itu, dari tasarruf, dari mencoba untuk, ya, melakukan. Maka lazimkan ittiba, maka tidak selamat kecuali dengan ittiba wassalam. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam, inna minal ilmi jahlan wa inna minal qawli ayyan. Wa ma'lumun anna al-ilma la yakunu jahlan walakinnahu yu'assiru ta'siral jahli fil idrari. Wa qala aidan sallallahu alaihi wasallam, qalilun minat tawfiqi khairun min katsirin minal ilmi. Wa qala Isa alaihi salam, ma aktsara asy-syajar wa laysa kulluha bimusmirin wa laysa kulluha bitayyibin wa ma aktsarul uluma wa laysa kulluha binafi'in. Nah, oleh karena itu Nabi bersabda, ada inna minal ilmi jahlan wa inna minal qawli ayyan. Ada sebagian
daripada ilmu yang jahl, yang tidak perlu diketahui. Dan ada yang sebagian ilmu membuat dia bodoh maksudnya ya. Inna minal ilmi jahlan. Ada sebagian ilmu yang membuat dia bodoh. Dan ada sebagian perkataan yang membuat dia berat. Ya. Apabila diucapkan memberatkan dia. Apabila ilmu dicoba diketahui malah membuat dia menjadi jahal. Dan maklum bahwasanya ilmu la yakunu jahlan. Ilmu itu kan tidak menjadi jahal. Tetapi yu'athir ta'thir al-jahal fil idrar. Tetapi bahayanya ya tetapi memberikan pengaruh seperti pengaruh bodoh di dalam bahayanya. Kan orang nggak tahu kan bahaya. Ada yang kalau tahu malah bahaya, gitu. Ya. Orang tahu tidak diamalkan kan bahaya. Ya, orang tahu tidak didengar itu bahaya. Jadi mendingan jangan dengar. Gitu. Ya. Karena orang yang tahu tidak diamalkan kan bahaya. Akhirnya orang mendingan jangan tahu kan itu. Ya. Namun kalau pengetahuan itu disusun ya, konstruksi pengetahuannya itu disusun dengan baik, maka akan menjadi sesuatu yang indah dan mudah. Ya, tetapi jika tidak, ya, itu akan memberatkan. Jadi ada sebagian ilmu ya, yang membuat dia bodoh. Dan ada sebagian perkataan yang membuat dia berat. Padahal ilmu la yakunu jahlan. Tetapi yu'athir ta'thir al-jahli fil idr. Tapi membahayakan seperti bahayanya bodoh. Gitu. Bahayanya tidak tahu. Ya. Orang tidak tahu iman bahaya. Tetapi ada tahu tapi bahaya. Nah ini perlu kepada pakar, perlu kepada ahli, perlu kepada mengetahui sesuatu ya, yang halus, ya, yang rumit, maka pelajari dulu sesuatu yang besar-besar yang bisa mengantar kepada sesuatu yang rumit yang besar itu. Ya. Orang tidak bertarikat, orang tidak mengalami sulukiat, ya. Tiba-tiba dia mempelajari ilmu hakikat terus mengajarnya. Nah ini kan bahaya. Kalau dia tidak tahu itu tidak bahaya tuh. Nah ini sebagian ilmu yang kalau dia tahu malah menjadi bodoh. Bahayanya seperti bodoh. Begitu. Dan Nabi juga bersabda, sedikit taufik lebih baik daripada banyak ilmu. Sedikit taufik ya, lebih baik daripada banyak ilmu. Dan Nabi Isa juga berkata, berapa banyak pohon ya, yang semuanya tidak berbuah. Dan juga semuanya tidak baik. Begitu juga berapa banyak ilmu dan tidak semua bermanfaat. Berapa banyak pohon tidak semua berbuah. Dan tidak semua berbuah baik. Begitu juga berapa banyak ilmu ya, tidak semua bermanfaat. Jadi ada ilmu-ilmu yang bermanfaat, ada ilmu-ilmu yang kalau dipelajari jika tidak bermanfaat atau belum bermanfaat maka tidak belajar dulu. Gitu. Ya, antum masih pelajar, ya, terus belajar tentang ilmu bisnis itu tidak bermanfaat tuh. Ya, tidak bermanfaat. Tapi nanti bila sudah selesai ya, mengaji, ketika sudah nikah baru belajar ilmu bisnis. Itu baru bermanfaat. Nanti gara-gara belajar ilmu bisnis berhenti mengaji terus. Ya. Nah itu lebih baik tidak tahu tuh daripada tahu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.
Ada pertanyaan? Akakir itu apa ya? Obat-obatan dari alam, dari tumbuh-tumbuhan yang dijadikan obat. Termasuk tembakau, daun ganja, daun itu akakir. Ya, secara umum semua dedaunan lah, semua tumbuh-tumbuhan yang diracik sebagai obat itu akakir. Ya. Kalau kita tak tahu, ya kan ada aja orang tuh tengok firasatnya, oh ini kayaknya ini daun ini mungkin boleh ambil. Rupanya bukan menyembuhkan, malah menjadi racun. Ada di kampung saya ustadz, karena mulanya dia ngobati orang kerasukan gitu kan. Terus dia ustadz, orang sakit jauh sembuh. Akhirnya datang orang sakit apa aja tuh. Dia pikir ini ada tablet obat sakit kepala dan ini obat sakit perut. Ya, dia sakit perut, kepalanya sakit, dia ada kalau dia kasih obat. Ya mungkin orang itu yakin Allah kasih sembuh tuh. Sembuh. Akhirnya dia yang tadinya ragu, dia mulai percaya dengan obat yang dia ramu. Akhirnya dia sendiri makan itu. Akhirnya dia punya penyakit yang komplikasi dan wafat. Ya. Saya punya sepupu. Saya pernah peringati, ente ya kan yang obati Allah. Wah ya sudah. Ini wali ini gitu. Kalau dahulu kala kan untuk apa ini? Untuk seseorang untuk mengajarkan diperakti oleh gurunya kan. Sistem pembelajaran dulu kan di madrasah